Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai instrumen analisa kelayakan usaha. Dan kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama adalah Adisti Fadila Setia Putri dengan NIM M08 2001, kemudian Andini Noviana Hartanti dengan NIM M08 2009, selanjutnya ada Baby Sylvia Murianto dengan NIM M08 218, juga ada Damayanti Miftahus Solihah dengan NIM M08 222, dan terakhir Danila Desti Ramadhani dengan NIM M08 224. Pada bagian pertama, ini adalah bagian pendahuluan. Di sini kami menyertakan logo brand kami, yaitu Your Sister, di mana bergerak pada bidang pakaian. Spesifik produk kami ini adalah pakaian wanita dengan tema Korean style dan casual elegan. Produk yang kami analisis di sini adalah produk pakaian wanita dengan nama brand Your Sister. Nama ini dipilih karena kami tidak hanya ingin sekedar menjadi penjual pakaian, namun kami ingin secara tidak langsung menjadi saudara bagi pembeli, sehingga terjalin hubungannya enjoy dan baik antara penjual dan pembeli. Produk dari Your Sister sendiri tidak hanya atasan, namun juga bawahan, yang terdiri dari berbagai desain dan pilihan warna, dengan tema utama kami adalah Korean style dan casual elegan, yang cocok sekali digunakan bagi seorang yang memiliki gaya girlish ataupun boyish. Produk pakaian ini cocok digunakan wanita dengan rentan usia 15-35 tahun. Dan untuk hasil penilaian usaha dilakukan dengan interval 3 kelas yang terdiri dari tidak layak, layak dengan catatan, dan layak. Interval jenis seperti ini kami gunakan untuk memudahkan dalam melakukan pengklasifikasian penilaian kegiatan usaha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai data dan scoring analisa. Berikut telah kami sajikan 6 tabel analisa yang telah kami susun berdasarkan analisa terhadap kelayakan usaha yang kami jalankan. Dapat terlihat, setiap tabel memiliki kolom aspek penilaian yang mana tujuannya adalah memberitahukan aspek-aspek apa saja yang kami nilai dari usaha kami. Kemudian juga terdapat 3 kolom penilaian yang terdiri dari 1, 3, 5, di mana 1 adalah kolom dengan poin terendah dengan interval tidak layak, 3 adalah kolom dengan poin sedang dengan interval layak dengan catatan. Dan terakhir, 5 adalah kolom dengan poin terbesar dengan interval layak. Selanjutnya adalah pembahasan tabel 1 yang akan dijelaskan oleh Andini. Saya akan menjelaskan tabel analisa penetapan kelayakan usaha baru. Aspek pertama, pengetahuan pasar. Poin 1, tidak memiliki pengetahuan pasar. Poin 3, kurang memiliki pengetahuan pasar dan hanya memperkirakan tanpa melakukan tahap identifikasi. Poin 5, mencari informasi pasar dan mengidentifikasi pasar. Pada usaha kami memberi poin 3. Karena kami masih kurang memiliki ilmu mengenai pasar itu seperti apa dan kami juga belum melakukan tahap identifikasi. Maka dari itu, hingga saat ini kami hanya memperkirakan saja. Aspek penilaian kinerja produk. Poin pertama, produksi dilakukan tanpa persiapan. Poin 3, produksi dilakukan secara terburu-buru. Poin 5, produksi dilakukan dengan perencanaan, mulai dari pemilihan bahan, proses menjahit, hingga pakaian jadi, dan implementasi yang matang. Pada usaha kami memberi poin 5. Karena untuk proses produksi sendiri, kami telah merencanakannya dengan baik, dimulai dari pemilihan bahan, proses menjahit, hingga pakaian jadi. Sehingga kami yakin implementasinya juga akan berjalan baik karena perencanaan kami yang sudah matang. Aspek penilaian efektivitas penjualan dan pemasaran. Poin pertama, menjual dan memasarkan sekedarnya, tak terarah, tidak melakukan promosi. Poin 3, menjual dan memasarkan promosi hanya dari mulut ke mulut. Poin 5, menjual, memasarkan dengan rencana matang, dilakukan promosi dengan iklan, dan menetapkan target pelanggan yang jelas. Pada usaha kami memberi poin 5. Karena kami sudah membuat perencanaan yang matang untuk menjual dan memasarkan produk kami. Adapun beberapa cara kami untuk memasarkan produk yakni melalui promosi dari mulut ke mulut, media cetak, juga media online seperti sosial media dan web.
Selain itu, kami juga sudah menetapkan target pelanggan kami dengan jelas. Aspek penilaian tekanan persaingan. Poin pertama, produksi tidak bisa bersaing, kalah dengan pesaing dari segi harga dan kualitas. Poin 3, produk masih bisa bersaing pada umumnya. Poin 5, produk termasuk unik dan kreatif, mampu menarik pelanggan sehingga menjadi pesaing kuat. Pada usaha kami memberi poin 3. Alasannya karena pada umumnya produk kami masih bisa bersaing karena memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda dari produk lainnya, baik dari segi desain, bahan, hingga aksesoris di dalamnya. Namun dengan alasan brand yang masih baru, produk kami hanya berjuang lebih ekstra untuk menjadi pesaing kuat di pasaran. Aspek penilaian estimasi nilai usang produk. Poin pertama, produk cepat usang. Kualitas bahannya buruk. Poin ketiga, produk usang seperti kebanyakan produk. Poin 5, produk dapat bertahan sedikit lebih lama dari produk kebanyakan. Kualitas bahannya bagus. Pada usaha kami memberi poin 5. Karena produk kami dapat bertahan sedikit lebih lama dari produk kebanyakan dan akan sangat lama bila dirawat dengan benar seperti dalam proses mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian. Hal ini dikarenakan kualitas bahan yang kami gunakan adalah kualitas premium dan bukan sembarangan. Aspek penilaian waktu mulai usaha. Poin pertama, pemasaran dilakukan tanpa mengetahui real pasar. Poin 3, pemasaran dilakukan dengan pengiraan tanpa tahu nilai real pasar sesungguhnya. Poin 5, pemasaran dilakukan dengan mengetahui nilai real pasar. Pada usaha kami memberi poin 3. Alasannya karena pemasaran yang kami lakukan hanya menggunakan waktu yang masih dikira-kira tanpa tahu nilai real pasar sesungguhnya. Aspek penilaian finansial. Poin 1, tidak dilakukan pertimbangan antara modal dengan harga jual. Poin 3, modal dan nilai jual hanya dikira-kira tanpa perhitungan yang jelas. Poin 5, modal dan nilai jual teranalisa secara jelas. Pada usaha kami memberi poin 3. Karena kami belum membuat dan mengetahui bagaimana teknik perhitungan yang jelas, sehingga kami masih mengira-ngira untuk nilai modal dan nilai jual. Total skor untuk poin 3 yakni 12. Dan total skor untuk poin 5 yakni 15. Jumlah keseluruhan 27. Pada tabel 1, kelayakan usaha yang memiliki 7 aspek penilaian. Kuadran 1 yaitu kategori tidak layak, memiliki rental interval 0 sampai 7. Kuadran 2 yaitu kategori layak dengan catatan memiliki rentan interval 8 sampai 21. Dan kuadran 3 yaitu kategori layak dengan rentan interval 22 sampai 35. Jumlah keseluruhan skor usaha kami pada tabel ini adalah 27, berarti termasuk pada kuadran 3 yaitu kategori layak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa penetapan kelayakan teknis. Untuk aspek penilaian pertama, kesiapan bahan produksi. Poin 1, bahan sulit didapatkan karena tidak banyak di pasaran. Poin 3, bahan relatif ditemukan jika berusaha mencari. Poin 5, bahan mudah ditemukan dan banyak di pasaran. Alasan kami memberikan poin 5 terhadap aspek penilaian kesiapan produk karena bahan yang kami gunakan adalah bahan yang mudah sekali ditemukan dan banyak di pasaran, sehingga tidak sulit bagi kami untuk mencari pemasok untuk kain. Kemudian aspek penilaian selanjutnya adalah kesiapan alat dan operasionalnya. Poin 1 tidak memiliki alat, poin 3 alat meminjam atau menyewa, dan poin 5 alat sudah dimiliki. Alasan kami memberikan poin 1 terhadap aspek penilaian kesiapan alat dan operasionalnya, karena kami belum memiliki alat seperti mesin jahit untuk memproduksi, sehingga saat ini masih membutuhkan usaha penjahit konveksi. Kemudian, kualitas pakaian. Poin 1, kualitas berubah-ubah tergantung bahan yang tersedia di pasaran. Poin 3, kualitas konstan. Dan poin 5, kualitas semakin ditingkatkan dengan berupaya mencari bahan-bahan dengan kualitas terbaik. Alasan kami memberikan poin 5 terhadap aspek penilaian kualitas pakaian karena dilihat dari bahan, aksesoris, hingga penjahitan, semua menggunakan bahan dan tenaga yang berkualitas. Dan semakin berkembangnya usaha kami, kualitas akan tetap kami pertahankan, bahkan ditingkatkan dengan berupaya mencari bahan-bahan dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, kematangan perencanaan finansial. Poin 1, penentuan modal dan harga jual cenderung sulit dilakukan. Poin 3, modal dan harga jual sudah terestimasi. Poin 5, modal dan harga jual terestimasi dengan baik dan didukung strategi untuk peningkatan laba.
Alasan kami memberikan poin 3 terhadap aspek penilaian kematangan perencanaan finansial karena saat ini baik modal maupun harga jual sudah terestimasi dengan baik. Selanjutnya adalah aspek penilaian desain tampilan dan kemasan produk dengan poin 1. Desain pakaian tidak mengikuti tren dan tampilan kemasan produk cenderung tidak memikat konsumen. Poin 3. Desain pakaian seperti kebanyakan produk pada umumnya. Kemasan cenderung biasa saja karena tidak memiliki ciri khas. Dan poin 5. Desain pakaian kekinian dan mengikuti perkembangan tren dan kemasan produk unik tidak membosankan dan mampu memikat konsumen. Alasan kami memberikan poin 5 terhadap aspek penilaian desain tampilan dan kemasan produk, karena untuk desain pakaian yang kami gunakan benar-benar mengikuti tren yang berkembang saat ini, seperti Korean style juga casual elegan. Tidak hanya produk saja, namun kemasan pun kami perhatikan. Kami menggunakan kemasan polymer yang didesain secara unik dan menarik, serta dipastikan aman agar mampu memikat konsumen. Aspek penilaian terakhir adalah antusiasme konsumen. Poin 1. Konsumen menganggap produk biasa saja dan tidak ada yang menarik. Poin 3. Konsumen menyukai produk. Dan poin 5. Konsumen menyukai dan berencana untuk membeli kembali, serta merekomendasikan produk ke orang lain. Alasan kami memberikan poin 3 terhadap aspek penilaian antusiasme konsumen, karena konsumen yang membeli memberikan kesan menyukai produk, baik dari segi desain maupun kemasan. Untuk total skor poin 1 mendapatkan 1, total skor poin 3, 6, dan total skor untuk poin 5 adalah 15, sehingga jumlah keseluruhan adalah 22. Pada tabel 2 penetapan kelayakan teknis yang memiliki 6 aspek penilaian, kuadran 1 yaitu kategori tidak layak memiliki rentang interval 0 sampai 6, kuadran 2 yaitu kategori layak dengan catatan memiliki rentang interval 7 sampai 18, dan kuadran 3 yaitu kategori layak memiliki rentang interval 19 sampai 30. Jumlah keseluruhan skor usaha kami pada tabel ini adalah 22, yang berarti termasuk pada kuadran 3 yaitu kategori layak. Selanjutnya, terdapat tabel analisa penetapan peluang pasar. Yang pertama, aspek penilaian pertama itu ada lokasi usaha strategis. Dengan poin pertama, lokasi usaha di rumah. Poin ketiga, lokasi usaha di daerah relatif. Poin kelima, lokasi usaha di daerah ramai pengunjung. Kami memilih poin pertama karena poin pertama terhadap aspek penilaian lokasi usaha strategis masih melakukan semua prosesnya di rumah. Hal tersebut dilakukan karena usaha yang kami lakukan masih tergolong baru dan belum memiliki cukup modal untuk menyewa tempat yang lebih strategis. Aspek penilaian kedua terdapat target sasaran konsumen yang tepat. Dengan poin pertama tidak memiliki target, poin ketiga menargetkan wanita, poin kelima menargetkan wanita dengan usia 15-35 tahun. Usaha kami memilih poin kelima karena target sasaran konsumen yang tepat. Kami memiliki target dengan gender yang jelas, yakni perempuan. Bahkan, kami memiliki target rentan usia yang jelas, yakni perempuan dengan usia 15-35 tahun. Dengan begitu, akan lebih mudah dan terarah bagi kami untuk mendesain pakaian yang cocok dan sesuai. Aspek penilaian yang ketiga ada sarana promosi yang efektif. Dengan poin pertama, tidak melakukan promosi. Poin ketiga, mempromosikan dari mulut ke mulut. Poin kelima, membuat iklan dengan menggunakan media cetak dan sosial media. Usaha kami memilih poin kelima karena kami membuat iklan melalui promosi dari mulut ke mulut, media cetak juga media online seperti sosial media dan web. Aspek penilaian keempat yaitu kesesuaian antara besar produk yang diinginkan konsumen dengan harga. Poin pertama, produk diproduksi sama ukuran dengan harga yang sama cenderung sulit dilakukan. Poin ketiga, produk diproduksi dengan ukuran S, M, L, XL dan dapat custom sesuai ukuran customer dengan harga yang sudah diestimasi tiap-tiap ukuran. Poin kelima, produk diproduksi dengan mengikuti permintaan ukuran owner dengan harga yang sudah diestimasi. Kami memilih poin kelima karena aspek penilaian kesesuaian antara besar produk yang diinginkan konsumen dengan harga, karena produk yang diproduksi memiliki beragam ukuran seperti S, M, L, XL, bahkan keunggulan usaha kami adalah customer dapat custom sesuai ukuran customer dengan harga yang sudah diestimasi sesuai dengan tiap-tiap ukuran. Lalu, selanjutnya ada relevasi data sumber informasi untuk perkembangan usaha. Dengan poin pertama, tidak ada informasi jelas akan pasar dan menggantungkan pada keberuntungan. Poin ketiga, didapatkan informasi namun sumber tidak aktual sehingga prediksi berpotensi besar meleset. Poin kelima, diperoleh informasi jelas dan aktual dengan resiko prediksi kecil sehingga menunjang perkembangan usaha.
Alasan kamu memberikan poin 3 terhadap aspek penilaian relevansi data sumber informasi untuk perkembangan usaha karena untuk saat ini informasi yang kami dapatkan tidak semuanya berasal dari sumber yang sehingga produksi masih saja dapat berpotensi besar meleset. Pada tabel 3, penetapan peluang pasar yang memiliki 5 aspek penilaian, kuadran 1 yaitu kategori tidak layak memiliki rentang interval 0-5, kuadran 2 yaitu kategori layak dengan catatan memiliki rentang interval 6-15, dan kuadran 3 yaitu kategori layak memiliki rentang interval 16-25. Jumlah keseluruhan skor usaha kami pada tabel ini adalah 20 yang berarti termasuk pada kuadran 3 yaitu kategori layak. Tabel yang ketiga yaitu analisa penetapan kelayakan finansial. Memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama, kebutuhan finansial total, yaitu tidak diperhitungkan secara jelas, kemudian telah diketahui dan tidak dilakukan perhitungan secara jelas, lalu telah dilakukan analisa dengan perhitungan secara jelas. Alasan kami, pada tabel ini usaha kami memberi nilai 3. Alasan kami memberikan nilai 3 terhadap aspek penilaian kebutuhan finansial total karena kebutuhan finansial total kami sebenarnya telah diketahui namun belum dilakukan perhitungan secara jelas. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya finansial. Poin yang pertama, belum jelas sumber dana yang diperoleh dan jangka perolehannya. Yang ketiga, sumber dana telah tersedia jangka pendek namun belum terrealisasikan. Yang kelima, sumber dana jelas dan sudah terrealisasikan jangka pendek. Pada tabel ini, kami memilih poin 5 yaitu sumber dana jelas dan sudah terrealisasikan jangka pendek. Alasan kami memberikan poin 5 terhadap aspek penilaian ketersediaan sumber daya finansial karena untuk sumber dana sendiri sudah kami perhitungkan ketersediaannya dan telah direalisasikan namun hanya untuk perhitungan jangka pendek. Kemudian, aspek penilaian yang ketiga, ketersediaan kas untuk dana antisipasi. Yang pertama belum direncanakan, yang kedua sudah tersedia namun belum matang perencanaannya, kemudian dana kas telah tersedia dengan perencanaan yang jelas. Pada aspek ini kami memberi nilai 3 karena kami sudah menyisihkan dana untuk antisipasi jika terjadi hal yang mendesak dalam waktu yang tidak diperkirakan akan terjadi, namun belum ada perencanaan yang matang. Kemudian perencanaan investasi untuk mengembalikan modal. Yang pertama hanya sekedar mengembalikan modal, yang kedua mengambil langkah untuk meningkatkan investasi, yang ketiga pengambilan langkah investasi yang lebih tinggi untuk menghasilkan laba lebih besar. Pada aspek ini kami memberi nilai 3 karena kami sudah merencanakan untuk melakukan investasi hal tersebut dilakukan agar modal yang dikeluarkan dapat kembali. Pada tabel 4, penetapan kelayakan finansial yang memiliki 4 aspek penilaian, kami menotal poin 3 ada 9 dan poin 5 ada 5 dengan jumlah keseluruhan 14. Kuadran 1 yaitu kategori tidak layak memiliki rentang interval nilai 0 sampai 4, kuadran 2 memiliki interval 5 sampai 12 yang berarti layak namun memiliki catatan, dan kuadran 3 interval 13 sampai 20 dengan berarti layak. Jumlah keseluruhan skor usaha kami pada tabel ini 14 yang berarti masuk pada kuadran 3 yaitu kategori layak. Selanjutnya terdapat tabel analisa kemampuan organisasional. Aspek penilaian pertama yaitu kesiapan kemampuan dalam pembuatan pakaian dengan kualitas yang memenuhi standar. Dengan poin pertama, kurang bisa menjaga kualitas pakaian baik dari segi bahan maupun jahitan. Poin ketiga, memiliki kemampuan yang cukup dalam pembuatan pakaian yang berkualitas. Dan poin kelima, mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas seiring berjalannya waktu.
Alasan kami memberikan poin kelima terhadap aspek penilaian kesiapan kemampuan dalam pembuatan pakaian dengan kualitas yang memenuhi standar karena kami percaya bahwa kami mampu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas usaha kami di berbagai aspek seiring berjalannya waktu. Lalu, aspek penilaian selanjutnya terdapat kesanggupan pada operasional atau beban kerja. Dengan poin pertama, tidak ada manajemen waktu. Poin ketiga, sudah ada manajemen waktu, akan tetapi masih relatif dan terbatas. Dan poin kelima, manajemen waktu yang baik sehingga memiliki waktu untuk proses produksi dan pengembangan produk. Alasan kami memberikan poin 3 terhadap aspek penilaian kesanggupan pada operasional atau beban kerja karena kami memiliki manajemen waktu walaupun saat ini masih relatif dan terbatas. Aspek penilaian selanjutnya terdapat perjalanan komunikasi ramah dan efektif antara produsen dan konsumen. Pada poin pertama, tidak ada planning pendekatan konsumen dan interaksinya pasif hanya terjadi jika konsumen membeli produk pakaian. Dan yang poin ketiga, terdapat komunikasi cukup baik dengan penyesuaian sikap dan ramah terhadap konsumen sehingga menimbulkan feedback yang baik. Dan poin kelima, terdapat komunikasi yang berkesinambungan setiap saat, baik konsumen membeli ataupun tidak, menjalin interaksi yang tidak membosankan, serta membuat konsumen selalu tertarik untuk datang ke platform usaha dengan membuat konten yang menarik. Alasan kami memberikan poin 5 terhadap aspek penilaian penjalinan komunikasi ramah dan interaksi antara produsen dan konsumen karena kami percaya konsumen tidak hanya menilai produk yang dijual saja, namun juga bagaimana cara penjual melayani pembeli. Maka dari itu kami akan membangun komunikasi yang berkesinambungan setiap saat, baik konsumen membeli ataupun tidak, menjalin interaksi yang tidak membosankan, serta membuat konsumen selalu tertarik untuk datang ke platform usaha dengan membuat konten yang menarik. Pada tabel 5, kemampuan organisasional yang memiliki 3 aspek penilaian. Kuadran pertama yaitu kategori tidak layak memiliki rentan interval 0-3. Kuadran 2 yaitu kategori layak dengan catatan memiliki rentan interval 4-9. Dan kuadran 3 yaitu kategori layak memiliki rentan interval 10-15. Jumlah keseluruhan skor usaha kami pada tabel ini adalah 13 yang berarti termasuk pada kuadran 3, yaitu kategori layak. Baik, untuk tabel berikutnya, yaitu analisa penetapan persaingan. Aspek pertama, evaluasi terhadap daya saing, strategi, dan hasil yang didapatkan. Poin 1, tidak dilakukan evaluasi dan hanya sebatas perkiraan kasar. Poin 3, melakukan evaluasi bulanan mengenai target yang tercapai untuk menangani kelemahan dan kekurangan. Dan poin 5, melakukan evaluasi setiap minggu dan setiap bulan untuk mengetahui bukan hanya target yang telah tercapai, tapi juga progres setiap harinya dan menyusun ulang atau menambah strategi untuk dilakukan di bulan depan. Dan usaha kami telah beri poin 5 dengan alasan kami rutin melakukan evaluasi yang telah tercapai setiap harinya, serta menyusun ulang atau menambah strategi untuk bulan depan agar usaha kami ke depannya semakin lancar dan berjalan dengan baik. Poin aspek kedua, kesiapan mengadakan inovasi untuk menghadapi persaingan yang berkembang. Poin 1, tidak pernah mengadakan inovasi produk, misalnya dari segi model, dan cara pengujian. Poin 3, memiliki ide atau faktor di dalamnya, tetapi lambat untuk direalisasikan. Dan poin 5, melakukan riset pasar dan mengikuti perkembangan selera konsumen untuk dapat terus memperbarui pakaian baik dalam segi model, bahan, maupun proses pengerjaan agar sesuai dengan keinginan konsumen dan menambah faktor yang dapat menjadi pembeda dengan produk pesaing. Dan kami memberi poin 5 pada aspek penilaian kesiapan ini untuk karena kami siap untuk mengikuti perkembangan tren fashion yang sedang kekinian dan kami juga melakukan riset pasar untuk mengikuti perkembangan selera konsumen agar kami dapat terus memperbarui pakaian yang kami buat dengan baik dalam segi bahan, model, maupun proses pengerjaannya agar sesuai dengan keinginan konsumen dan menambah faktor yang menjadi pembeda dengan produk pesaing. Aspek yang terakhir, faktor-faktor yang sering dilakukan dalam persaingan. Misalnya harga yang lebih murah, diskon, penawaran-penawaran lain, dan sosialisasi keunggulan produk. Poin 1, tidak pernah mengadakan diskon dan penawaran. Poin 3, beberapa kali memberi diskon dan penawaran.
dengan tetap memperhatikan keuntungan. Dan poin 5, memberi diskon dan penawaran yang menarik secara berkala disertai sosialisasi atau penjelasan keunggulan produk pakaian dibandingkan produk lain. Dan kami memberi poin 3 dengan alasan kami mengadakan harga yang lebih murah, diskon, dan penawaran lain karena kami juga mengadakan event yang di dalamnya memberi diskon penawaran mengenai keunggulan pakaian yang kami produksi dibanding produk milik pesaing lain. Pada tabel yang ke-6 ini memiliki 3 aspek penilaian. Kuadran 1 yaitu kategori tidak layak, memiliki rentang interval 0-3, kuadran 2 yaitu kategori layak dengan catatan, memiliki rentang interval 4-9, dan kuadran 3 yaitu kategori layak, memiliki rentang interval 10-15. Jumlah keseluruhan skor usaha kami pada tabel 6 ini adalah 13, yang berarti termasuk pada kuadran 3 yaitu kategori layak. Kemudian adalah tabel perhitungan jumlah keseluruhan skor, di mana di sini tersedia tabel kriteria aspek penilaian. Pertama, penetapan kelayakan usaha baru dengan total skor 27 dan skor maksimal 35, penetapan kelayakan teknis total skor 22 dengan skor maksimal 30, kemudian penilaian peluang pasar dengan total skor 20 dan skor maksimal 25, selanjutnya penetapan finansial total skor 14 dengan skor maksimal 20, selanjutnya kemampuan organisasional, total skor 13 dengan skor maksimal 15, dan terakhir penetapan persaingan dengan total skor 13 dan skor maksimal 15, sehingga dengan jumlah total skor yang kami miliki 109 dari jumlah total skor maksimal 140. Selanjutnya kami juga telah menyediakan grafik penetapan kuadran. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama tidak layak dengan rentan 0-28, kemudian layak dengan catatan dengan rentan 29-84, dan terakhir adalah layak dengan rentan 85-140. Pada poin C yang telah kami terangkan di atas tadi, yakni perhitungan jumlah keseluruhan skor, dapat dilihat bahwa total skor yang usaha kami berdasarkan 6 tabel sebelumnya telah dianalisa mendapat skor 109 dari total 140. Sehingga berdasarkan diagram di atas dapat terlihat bahwa skor kami 109 ini berada pada kuadran paling atas atau kuadran 3 yang berarti layak. Sehingga usaha yang kami jalankan yakni usaha pakaian wanita dengan brand Your Sister masuk ke dalam kategori layak. Demikianlah presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.